Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai pemetaan atau fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi dari himpunan A ke B adalah suatu relasi. Jadi fungsi itu adalah relasi yang memasangkan setiap elemen dari A secara tunggal dengan elemen pada B. Jadi harus dicatat di sini. Fungsi itu sebenarnya adalah relasi, tapi pemetaan atau fungsi dalam beberapa buku itu ada yang menyebut pemetaan, tapi juga ada juga yang menyebut fungsi. Jadi pemetaan atau fungsi itu kalau menurut definisi ini itu adalah relasi yang khusus. Yang bagaimana? Yang ini. Jadi yang memasangkan setiap anggota elemen dari A secara tunggal dengan elemen pada B. Syarat suatu relasi dikatakan fungsi. Jadi tetap ini semua anggota, setiap elemennya domain. Jadi A di sini adalah domain, mempunyai kawan atau pasangan di kodomain atau di B. Kalau himpunannya himpunan B, kita katakan kodomainnya adalah B. Terus anggota domain, syarat yang kedua adalah anggota domain hanya mempunyai satu kawan atau pasangan di kodomain. Untuk memahami relasi itu fungsi atau bukan, coba kita lihat contoh berikut. Nah, ini contoh yang pertama. Ini ada himpunan A isinya 1, 2, 3, dan himpunan B isinya A dan B, anggotanya A dan B. Kita lihat syarat pertama, setiap anggota domain mempunyai kawan. Jadi syarat yang pertama itu domainnya, domain di sini itu tidak boleh jomblo. Jadi harus punya pasangan. Domain itu harus punya pasangan di B. Itu yang syarat pertama, tidak boleh jomblo. Yang kedua, syarat kedua, anggota domain itu hanya punya satu kawan. Jadi kalau di sini dia punya pasangan, maka dia tidak boleh mendua, mentiga, dan seterusnya. Ya. Jadi domain di sini ada dua syarat. Yang jelas gak boleh jomblo dan tidak boleh mendua. Nah, kalau di kodomainnya gimana? Terserah. Kalau kodomainnya ada yang jomblo tidak masalah. Bahkan kalau kodomainnya ada yang mendua, mentiga, mempat juga tidak masalah. Maka untuk relasi yang ini, contoh ini adalah fungsi. Nah, kan? Benar kan? Oke, kita lihat sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sekali lagi yang kita lihat adalah domainnya. Domainnya di sini kita lihat apakah semua domain punya pasangan. Ya, ternyata anggotanya semua punya pasangan. Ada yang jomblo apa enggak? Oh, ternyata tidak ada. Nah, maka di sini kira-kira apa ini? Apakah dia fungsi atau bukan? Oke, kita lihat jawabannya. Oh, ternyata dia adalah fungsi karena dua syarat sebagai fungsi dia terpenuhi, yaitu domainnya harus punya pasangan, gak boleh jomblo semuanya, dan tidak mendua. Oke, contoh ketiga, apakah relasi ini merupakan fungsi? Kita lihat apakah di sini semua punya pasangan. Oh, ternyata tidak, saudara-saudara. Kalau kita lihat di sini ternyata nomor 2 ini jomblo, ya kan? Nah, karena satu syarat tidak terpenuhi, maka dia bukan fungsi. Kalau satu syarat cukup, satu syarat saja tidak terpenuhi, maka dia bukan merupakan fungsi, apalagi dua-duanya. Nah, maka untuk relasi yang ketiga ini bukan merupakan fungsi. Untuk berikutnya ini, apakah ini fungsi atau bukan? Kira-kira? Oh, ternyata
ternyata kita lihat juga, oh nomor 2 sekarang. Di sini semuanya punya pasangan, bener. Tapi kita lihat yang nomor 2, anggota nomor 2. 2 itu punya pasangan di A, juga punya pasangan di B. Maka karena dia mendua, maka ini juga bukan merupakan fungsi. Ingat, satu syarat tidak terpenuhi, yaitu maka dia bukan fungsi. Apa syaratnya tadi? Bahwa semua anggota domain ini punya pasangan dan tidak boleh mendua. Nah, maka ini karena ini memang semuanya sudah punya pasangan, tapi ini ada yang mendua, maka ini bukan fungsi. Ya, itu. Jadi untuk membedakan suatu relasi atau bukan relasi, caranya seperti itu. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Jika diketahui domain fungsi adalah X, di mana X lebih besar atau kurang dari sama dengan min 3, X kurang dari 3, X anggota bilangan bulat. Dan untuk ini kodomennya X lebih besar 3, lebih besar min 3, X kurang dari 3, X juga anggota bilangan bulat. Tentukan relasi berikut fungsi atau bukan. Kita lihat sekali lagi, domain itu adalah pada sumbu X, ini adalah domainnya. Sementara yang sumbu tegak itu adalah kodomain. Kalau menurut aturan ini, maka domainnya itu adalah min 3 sampai 3, X anggota Z. Z ini adalah lambang bilangan bulat. Maka ini adalah bilangan bulat min 3 sampai 3, maka ini domainnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Terus kodomennya gimana? Sama, kodomennya adalah anggota bilangan bulat dimulai dari min 3. Kenapa dimulai dari min 3? Karena ini ada sama dengannya, sampai kurang dari atau sama dengan 3, berarti ini sampai 3. Maka anggota kodomen itu adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, untuk menentukan diagram kartesius ini relasi atau bukan, kita lihat pasangan masing-masing domain. Kita lihat titiknya. Karena domainnya adalah yang sumbu mendatar atau X di sini kan. Maka kita lihat di sini min 3 pasangannya berapa? Oh, 2, hanya 1. Min 2 pasangannya 3, min 1 pasangannya 2, 0 pasangannya 1, 1 pasangannya min 1, 2 pasangannya min 2, dan 3 pasangannya min 1. Semua anggota domain itu punya pasangan. Kalau kita lihat di sini pada diagram kartesius, semua anggota domain punya pasangan, dan semuanya pasangannya hanya 1. Maka ini merupakan fungsi. Oke. Berikutnya kita lihat di sini. Sekali lagi, domainnya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Domainnya juga sama. Oke. Kita lihat sekarang, kira-kira di sini ada ndak yang pasangannya 2 dari domain ini? Domainnya min 3, ini hanya 1 pasangan. Min 2 itu 1 pasangan juga. Min 1 1 pasangan, 0 1 pasangan. Nah, ini kita lihat ini untuk yang 1. 1 ini berpasangan dengan 1, 1 juga berpasangan dengan min 1. Maka di sini walaupun semua anggota domain ini punya pasangan, tapi di sini ada yang melanggar. 1 ini dia punya 2 pasangan. Maka ini bukan merupakan fungsi. Nah,
Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita lihat diagram kartesius yang ketiga ini. Ya. Untuk yang nomor 3 itu ini min 3 pasangannya 2, min 2 2, min 1 pasangannya 0, 0 pasangannya min 2, 1 pasangannya min 1, 2 pasangannya min 1, 3 pasangannya 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini semua anggota domain itu pasangannya semua punya pasangan, jelas. Ada yang tidak punya pasangan tadi, ya kan? Terus semua pasangannya hanya 1, maka ini bisa dikatakan sebagai fungsi. Nah, berikutnya untuk terakhir, contoh yang terakhir ini kita lihat kira-kira apakah ini fungsi atau bukan. Kalau kita lihat apakah semua anggota domain punya pasangan, min 3 punya pasangan min 2, min 2 punya pasangan min 3, min 1 punya pasangan min 1, 0 pasangannya 1, 1 pasangannya 3, 2. Oh, ini di sini ada domain yang tidak mempunyai pasangan. Nah, karena di sini ada domain yang tidak punya pasangan, maka satu syarat tidak terpenuhi, maka dia juga bukan merupakan fungsi. Jadi sekali lagi, untuk suatu relasi dikatakan sebagai fungsi, maka ada 2 syarat, yaitu semua anggota itu harus punya pasangan atau tidak boleh jomblo. Terus kalau dia punya semua pasangan, maka anggota domain itu tidak boleh mendua. Sekali lagi, yang kita lihat itu adalah anggota domainnya. Nah, kalau domainnya gimana? Kalau kodomainnya terserah. Kita lihat di sini. Ini kodomainnya ada yang tidak punya pasangan, ada yang punya banyak pasangan. Maka tetap dikatakan suatu fungsi. Yang penting yang kita lihat di sini adalah domainnya, bukan kodomain. Kodomain tidak berpengaruh dia fungsi atau bukan. Oke, demikian untuk materi hari ini tentang fungsi dan bukan fungsi. Kalau ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.